Nawawi, mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan keberkahan dari para guru, orang-orang tua, dan juga dengan harapan mudah-mudahan di hari-hari dan bulan-bulan yang mulia ini Allah beri kita taufik untuk bisa beribadah, melakukan hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah giring kita terhadap kebajikan dan diberikan niat-niat yang baik. Allah kabulkan segala hajat-hajat kita. Yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya masalah mudah-mudahan diberikan solusi yang terbaik dari Allah. Ala hadihin niyya wa kullu niyatin salihah jami'ah syamilah min khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala fi kitabih Riyadhus Salihin ila an qala wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam laqiya rakban birrawha faqala manil qaum qalu al-muslimun faqalu man anta qala Rasulullah. فرفعت إليه امرأة صبية فقالت ألهذا حج قال نعم ولك أجر. Masih di dalam bab tolong menolong dan di dalam bab pahala yang didapatkan sama dengan pahala orang yang melakukan kebajikan. Orang yang menolong orang yang melakukan kebajikan, pahalanya sama dengan yang melakukannya. Di sini diceritakan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas bahwa Rasulullah berjumpa dengan satu kelompok atau orang-orang yang menaikin onta. Kemudian beliau bertanya, "Manil qaum?" Siapa ini orang? Kalian siapa? Qalu, mereka menjawab, al-muslimun, kami semua adalah orang-orang Islam. Faqalu, mereka berkata, man anta? Siapa kamu? Enggak kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal sudah masuk Islam. Itu menunjukkan bahwa saat itu Islam sudah tersebar, sudah banyak pengikut. Orang-orang Arab dan di luar Arab banyak yang berbondong-bondong untuk masuk Islam, sehingga sebagian di antara mereka tidak mengenal secara detail Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika mereka berjumpa, pernah diriwayatkan Nabi itu berjumpa dengan seseorang. Kemudian terjadi sebuah perdebatan kecil gitu. Ketika orang itu, orang kampung, digoda oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Digoda, entah itu benar atau tidak. Orang ini marah dan mengatakan, saya adukan kamu nanti kepada Rasulullah, katanya. Ini orang kampung. Maka Nabi bertanya, ama ta'rifu nabiyyaka? Kamu enggak kenal nabimu?
La wallah, katanya, enggak. Saya beriman tapi saya belum pernah berjumpa dengannya. Dan dia berkata, seandainya bukan karena cahaya mukamu, cahaya wajahmu, saya adukan dirimu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, ana nabiyyaka, ana nabiyuka, aku adalah nabimu. Ya, ini orang bertanya kepada Nabi, engkau sendiri siapa? Beliau menjawab, Rasulullah, aku adalah utusan Allah. Tahu-tahu farafa'at ilaihi imra'atun sabiyya, ada seorang perempuan mengangkat anak kecil, diangkatnya anak kecil. Faqalat, dan dia berkata, perempuan tadi, alihada hajj, apakah anak ini sah untuk melakukan haji atau boleh melakukan haji? Faqala, maka Nabi menjawab, na'am, ya, ini anak kecil yang masih belum wajib. Na'am walaki ajrun, dan kamu yang menolong dia, membawa dia pergi ke Mekah melakukan haji, tentu karena masih kecil itu membutuhkan pertolonganmu, maka pahala yang ia dapatkan juga kamu dapatkan, kamu juga mendapatkannya. Sehingga para ulama mengatakan seperti Al-Imam Muslim, karena ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, babu sihhati hajjis sabi wa ajru man hajja bihi, bab menerangkan akan sahnya hajinya anak kecil. Jadi anak kecil maksudnya sabi ini orang yang tidak sampai dalam umur baligh. Sabi disebut dengan sabi. Sabi itu ada yang mumayyiz, ada yang ghairu mumayyiz. Mumayyiz itu adalah orang yang anak kecil yang sudah bisa makan sendiri, cebok sendiri, itu disebut dengan mumayyiz, bisa membedakan mana roti dan mana bara api, sudah membedakan mana makanan dan mana yang bukan. Atau ada yang mengatakan bahwa mumayyiz itu atau tamyiz disebutnya adalah orang yang bisa membedakan, anak kecil yang sudah membedakan arah, mana arah kanan kiri, mana depan belakang, mana selatan, mana utara. Kadang anak kecil ada yang buta arah, dia nggak ngerti arah sebelah mana. Terlepas yang itu disebut dengan mumayyiz. Tapi meskipun dia sudah pintar makan, bisa cebok sendiri, udah mandiri istilahnya, tapi umurnya masih umur, kalau laki umurnya baru 9 tahun misalnya, 8 tahun, maka itu masuk dalam kategori sobi. Di mana para ulama, sobi ini memiliki hukum tersendiri. Di antaranya tasarrufnya enggak sah. Sehingga di dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, seorang anak kecil yang masih belum mencapai masa baligh, kemudian dia melakukan transaksi beli, maka hukumnya tidak sah karena bukan mutlaqut tasarruf. Itu dalam mazhab Syafi'i. Kecuali fil muhaqqarat, kecuali sesuatu yang dianggap remeh, kayak beli permen, beli jajan, boleh mereka. Tapi kalau anak kecil umur 8 tahun disuruh orang tuanya, nak kamu beli motor sana, ini duitnya misalnya. Atau kamu beli rumah harganya 3M. Nah, ini enggak sah yang demikian itu. Sebab dia ghairu mutlaqut tasarruf disebutnya. Tasarrufnya masih harus berada di dalam pendampingan walinya, baik itu orang tua, kerabatnya, atau bahkan penguasa yang menguasainya. Termasuk di dalam ibadahnya, sobi ini di dalam sholat dan puasa, maka perintah dimulai sejak berumur 7 tahun. Itu sudah harus disuruh sholat. Bila mana tidak mau, ya sudah biarin. Anak kecil masih sobi, maka biarin kalau dia masih berumur 7 tahun tapi diperintah nggak mau.
Nasihatin aja cukup. Tapi kalau sudah berumur 10 tahun meskipun dia belum baligh, maka harus dipukul oleh orang tua. Sebab bila mana ada seorang anak yang tidak diajarin sholat dari kecil, tidak pernah dibawa ke masjid, tidak pernah dibawa ke masjid, nggak dikenalkan dengan ulama, tidak dibikin cinta kepada agama, tua, besar, tumbuh, nggak bisa sholat, nggak bisa puasa, umur 15 tahun, maka dia mendapatkan dosa. Dan kedua orang tuanya juga mendapatkan dosa. Padahal dia nggak ngapa-ngapain. Orang tuanya Masya Allah rajin istiqomah ke masjid, sholat berjamaah 5 waktu, mencari nafkah yang halal, tapi membiarkan anaknya dalam kondisi jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka anak itu juga yang nanti akan menariknya. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Makanya kewajiban kita dipukul kalau sudah berumur 10 tahun. Itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi memukulnya ghairu mubarrah. Memukulnya tidak sampai membahayakan. Jadi sekedar pukulan ta'dib, didikan. Jangan sampai dipukul terus patah. Haram yang demikian. Dan memukulnya pun tidak boleh di muka, ditampar misalnya. Maka itu haram. Tidak boleh memukul itu. Jadi cukup misalnya dipukul di pahanya, dipukul di tangannya, sekedar dengan pukulan yang tidak berbahaya, tidak membuat bengkak atau luka. Sudah dilaksanakan dari umur 7 tahun sudah diajarin sholat, diajak sholat, umur 10 tahun sudah diperintah, tapi tetap si anak membandel misalnya. Sampai umur masa baligh. Baligh itu kadangkala umur 12, di zaman sekarang anak itu sudah baligh. Cepat balighnya di zaman sekarang, apalagi hormonnya lebih dari orang-orang dulu. Umur 14, 15 kebanyakan sudah memasuki masa baligh. Ketika sudah masuk fase itu, ya sudah, dia urusan dia dengan Allah. Orang tua nggak ada urusan setelah itu. Seandainya dia melakukan dosa dan kesalahan, setelah oleh orang tua diperingatkan, diberi petunjuk, diajarin, sudah diberi tarbiyah dengan tarbiyah yang benar, maka dia gugur dosanya. Ya udah, memang Allah berkehendak sedemikian rupa. Kita nggak bisa menentukan hati manusia, sebab hati manusia itu berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi dikatakan oleh Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Nah ini kamu Muhammad tidak bisa memberi petunjuk, orang memberi hidayah orang yang kau sukai, anakmu misalnya. Tapi anak Nabi subhanallah semuanya selamat dan semuanya ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan sebagian anbiya wal mursalin. Nabi Nuh punya anak namanya Kan'an. Itu Kan'an durhaka, tidak ikut perintahnya, tenggelam di neraka. Sampai Nabi Nuh mengatakan, ya bunayyarkam ma'ana, anakku ayo naik dengan diriku, ikut. Enggak, sa'awi ilal jabali yu'simuni minal ma', saya akan pergi ke atas gunung yang akan melindungi saya dari air bah banjir ini. Kena ombak, nggak bisa ke gunung dia. Akhirnya meninggal dunia dalam keadaan melanggar dan dalam keadaan kufur, tidak beriman. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Itu anak. Makanya para nabi itu sangat memperhatikan banget terhadap anak-anaknya. Dalam Al-Quran, qu ahliku anfusakum wa ahlikum nara. Itu Nabi Ya'qub, idh hadara Ya'qub al-maut, idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Nabi Ya'qub itu ketika mau meninggal, beliau bertanya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah setelahku? Mereka mukmin, alhamdulillah, na'budu ilahaka wa ilaha, dan seterusnya. Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyang kita Ibrahim.
dan seterusnya. Ini pentingnya kita mendidik anak kita terkait dengan keagamaan, terkait dengan ajaran-ajaran agama. Diajarin termasuk berpuasa, termasuk melakukan haji, termasuk di dalam melaksanakan bermacam-macam pekerjaan. Dan bila mana anak itu benar-benar menjadi anak yang taat, menjadi anak yang baik, maka pahala demi pahala akan didapatkan oleh orang tua. Sebab anak itu menjadi saleh gara-gara usaha, doa dari orang tuanya. Dan ada beberapa doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Doaul imamul adil, doanya seorang imam yang adil. Doaul mazlum, doanya orang yang teraniaya. Dan diantaranya doaul musafir, doanya orang yang sedang melakukan perjalanan, apalagi perjalanan baik seperti haji, umroh, silaturahim dan lain sebagainya, menuntut ilmu. Itu doanya enggak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan diantaranya lagi adalah doaul walid liwaladihi, doa seorang ayah kepada anaknya. Itu penting bagi kita semua, doaul walid liwaladihi. Dalam sebuah hadis dikatakan doaul walid liwaladihi ka du'ain nabi li ummatihi. Doa seorang tua kepada anak seperti doa nabi kepada umatnya, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita niatin anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik. Insyaallah sesuai dengan niat kita, cita-cita kita tentang mereka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doakan mereka. Jadi bukan hanya dididik, dimarahin, dipukul, enggak, tapi lebih dari semua itu adalah mendoakan dengan sungguh-sungguh dan serius kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membimbingnya. Kalau dia jadi anak yang saleh, Masya Allah, mendoakan kita. Habis salat berjamaah, Rabbi ufirli wali walidayya. Habis dikit-dikit mendoakan orang tua, rahimahullahu walidayya misalnya. Dikit-dikit mendoa, ya Allah mudah-mudahan orang tua. Apalagi ingat, oh ini haulnya hari ini meninggal orang tua saya. Udah deh, meskipun dia dalam keadaan miskin, punya makanan sedikit, dia sedekahkan biar pahalanya buat orang tua. Wah, kan enak itu, pahala demi pahala. Dan kuncinya agar anak kita itu berbakti kepada kita, baik ketika kita masih hidup dan ketika kita sudah meninggal dunia, adalah dengan kita berbakti kepada orang tua. Birru abaikum, kata Nabi, berbaktilah kepada kedua orang tua, taburrukum abnaukum, maka anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Dengan apa? Dengan mendoakan orang tua. Maka nanti kita akan didoakan oleh anak-anak kita. Kalau dia beramal soleh, Masya Allah, pahala demi pahala. Dia jadi ulama, Masya Allah, pahala demi pahala didapatkan oleh mereka. Maka mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh dan salihah oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi qurrat ain, menjadi pelibur mata hati kita di dunia dan di akhirat. Kita bisa girang dengan mereka. Jadi qurrat ain ini tidak mesti harus jadi ini jadi itu. Tidak mesti. Betapa banyak orang yang dalam pandangan orang lain biasa-biasa saja, tapi begitu berarti dalam kehidupan kita. Dia dianggap cerdas kagak cerdas, pekerjaan juga biasa-biasa saja, tapi dia peduli kepada ayah ibunya. Dia tulus menampakkan cinta yang tulus kepada orang tuanya. Apa itu? Bukan hal yang menyenangkan. Orang lain gak perlu tahu bahwa dia telah menjadi qurrat ain bagi kita. Jadi itu kadang berkah dari doa-doa orang tua kita selama ini. Naam. Jadi apapun yang kita menjadi penyebab terlaksananya kebaikan, maka kita akan menjadi baik. Termasuk ketika kita ngasih pengumuman, share tentang kurban. Barangkali orang ada yang ingin berkorban, silahkan misalnya. Itu juga memiliki pengaruh yang sangat besar. Kita menyebarkan di WA kita, di grup-grup, ayo yang mau berkorban nih misalnya. Itu juga berpengaruh
dapat pahala. Kalau ada orang, oh iya ini udah masuk Dzulhijjah ini, udah deh saya mau berkorban, oh kayaknya ini menarik berkorban di tempat ini, berkorban dapat pahala, padahal dirinya cuma korban perasaan tapi dia dapat pahala korban karena menjadi penyebab orang lain untuk berkorban. Kemudian hadis berikutnya, jadi sobi, anak kecil, sah hajinya meskipun kalau dia nanti sudah baligh, dia tidak gugur kewajibannya. Sebab syarat gugurnya kewajiban haji itu bagi yang mampu itu harus sudah baligh. Jadi kalau dia belum baligh haji, umur 2 tahun misalnya dihajikan, oh ini umur 2 tahun haji dulu anak saya, jadi nggak perlu haji lagi sekarang. Enggak, dulu sah dapat pahalanya diraih oleh orang tuanya, tapi dia tetap berkewajiban untuk menunaikan hajinya. Kemudian an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Abu Musa al-Ash'ari, beliau bercerita tentang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-khazinul muslimul amin alladhi yunaffidhu ma umira bihi fayu'tihi kamilan muwaffaran tayyibatan bihi nafsuh fayadfa'uhu ila alladhi umira lahu bihi ahadul mutasaddiqin. Dikatakan seorang yang mendapatkan amanah untuk menyampaikan sedekah kepada orang lain, kemudian dia memberikan sesuai dengan amanah yang diberikannya. Misalnya dia menjadi panitia korban, panitia zakat, dipercaya dan dia berikan sesuai dengan amanah yang diberikan, disebarkan, zakatnya disebarkan, kemudian kurbannya disebarkan apa adanya, dan dia amanah tanpa dikurangin, maka dia termasuk ahadul mutasaddiqin, termasuk orang yang bersedekah, pahalanya sama dengan orang yang bersedekah. Termasuk lembaga-lembaga yang menghimpun bantuan-bantuan. Kita punya lembaga, cuman ini subhanallah qallat al-amanah. Di zaman kita sekarang ini amanah banyak yang disia-siakan. Kadangkala ada lembaga, kebetulan orang Indonesia ini, kita harus tahu itu, kita ini negara bukan negara maju, tapi negara berkembang. Pendapatan per kapitanya itu tidak masuk dalam kategori normal. Orang yang di bawah garis kemiskinan itu lebih banyak di Indonesia, itu banyak. Tapi persentase di dalam filantropi, orang yang banyak berderma dan bersedekah membantu orang lain, itu Indonesia nomor 1 di dunia. Indonesia nomor 1 di dunia itu. Kalah negara Arab yang kaya minyak, yang kaya ini. Kalau bertanya tentang filantropi, maka Indonesia adalah yang nomor 1. Menunjukkan bahwa orang baik itu banyak. Sampai-sampai dari baiknya dan husnudzonnya orang kita, orang Indonesia, tidak sedikit yang dibodoh-bodohin. Betapa banyak kasus-kasus yayasan-yayasan, lembaga-lembaga yang mengatasnamakan lembaga sosial, mengatasnamakan lembaga bantuan dan lain sebagainya, malah pengurusnya yang memanfaatkannya. Malah pengurusnya yang, kenapa? Dari baiknya bangsa kita. Ya nggak peduli, pahalanya dia dapat tetap, jangan khawatir. Urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang mau bersedekah nggak ada urusan, bersedekah aja udah.
Mau dia nanti diselewengin atau tidak, ya urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita memilih dengan baik orang-orangnya. Jangan asal dilihatnya, wah ini orang yang amanah, ini orang yang baik, insya Allah tidak akan disia-siakan. Ya bismillah. Dan begitu seterusnya. Naam. Dan dia mendapatkan pahala orang yang membuat lembaga bantuan, misalnya ada sebuah yayasan atau lembaga atau apalah bentuknya, dia mengumpulkan bantuan untuk ke Palestina atau menyebarkan, menganjurkan orang lain untuk membantu perjuangan para mujahidin yang ada di Gaza misalnya, maka itu dia dapat pahala sama dengan pahala orang yang membantu. Itu makna daripada at-ta'awun 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Itu bab yang dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala rahmatal abrar. Babun nasihah. Berikutnya kita masuk di dalam bab nasihat. Mungkin sebelum kita masukin bab ini, barangkali kita masih ada waktu beberapa menit, dipersilahkan barangkali ada yang ingin disampaikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bib, saya mau tanya, mana yang lebih utama, kita korban di masjid atau di, sekarang kan banyak tuh yang antar RT ganggang itu mengadakan korban dan pembagainya hanya wilayah itu aja. Mana yang lebih utama, Bib? Apa di masjid yang cakupannya luas atau yang di cuma di lingkungan sekitar gitu? Yang lebih utama yang mana? Ya. Itu aja, Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada dasarnya zakat dan kurban itu diberikan kepada orang-orang yang selama ini mengetahui terhadap kita, keadaan kita. Itu hukum asalnya. Jadi disyariatkan, salah satu hikmah disyariatkannya zakat itu, ada orang kaya kelihatan keluar masuk pakai mobil mewah oleh tetangganya, kelihatan rumahnya bagus, usahanya lancar. Tentu tetangga yang ada di sekitarnya ngelihat yang miskin, biar enggak cuman ngiler dengan anugerah yang Allah berikan, maka disyariatkanlah zakat. Faham ya? Diberikan kepada siapa? Ya kepada orang-orang yang melihat selama ini kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga nanti memberikan zakat kepada orang bukan di wilayah kita, itu ulama ikhtilaf. Ada yang memperbolehkan, ada yang tidak. Sebab yang selama ini menyaksikan harta kita ya tetangga kita. Maka mereka yang lebih layak untuk pertama kali untuk mendapatkan zakat tersebut. Makanya para ulama mengatakan naqluz zakah. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Meskipun banyak yang mengatakan boleh. Kita di sini di Jakarta, kemudian zakat di kampung misalnya. Karena kita rasa di kampung lebih membutuhkan dibandingkan dengan di sini. Sebagian ulama memperbolehkan dalam kondisi-kondisi tertentu. Tapi hukum asalnya disyariatkan zakat itu diberikan kepada orang-orang yang selama ini menyaksikan terhadap harta benda yang kita miliki. Begitu pula pembagian udhiyah, maka lebih utama
adalah orang-orang yang ada di sekitar. Kenapa daging dam itu tidak boleh disembelih di luar Mekah? Tujuannya biar orang-orang miskin di Mekah juga bisa merasakan daging dam ketika melakukan kesalahan, atau orang melakukan haji tamattu itu kan wajib menyembelih, disebut dengan dam. Nah, ini Menteri Agama berharap fatwa dari MUI agar dam lebih baik disembelih di Indonesia, jangan disembelih di Mekah, karena di Mekah udah melimpah, jutaan itu orang nyembelih, nggak ada yang makan. Nah, tetap saja hukumnya tidak boleh, karena disyariatkannya, salah satu hikmahnya untuk itu. Paham ya? Dapat ditangkap di sini. Artinya kalau masjid, ya masjid sekitar kita juga, ya sama aja, kita mau di lingkungan kita atau di masjid kita, ya kurang lebih lah pahalanya sama. Tergantung untuk lebih mengeratkan hubungan kita antar tetangga. Begitu kira-kira. Baik, barangkali masih ada. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz, yang lebih bagus berkurban 1 ekor kambing daripada gabung 7 orang untuk beli sapi? Mungkin hanya itu. Terima kasih. Ya. Dikatakan bahwa menyembelih kambing itu lebih utama, sebab itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Rasulullah dhaha bikabsain amlahain, katanya Nabi itu menyembelih domba yang gemuk, yang bagus, yang domba dua. Maka sedangkan pekerjaan Nabi adalah sesuatu yang utama. Jadi kalau dia adalah pribadi dan sendiri, lebih afdal menggunakan kambing, ya, paling lebih afdal di dalam. Cuman melihat kebutuhan dan kondisi di tempat kita, maka lebih bermanfaat pakai sapi. Orang lebih banyak makan sapi dan dagingnya juga lebih banyak dan lebih merata. Nah, jadi pertimbangannya seperti itu. Ya. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar.